Kami DGP Angkatan 10 Kabupaten Tegal. Saya Bu Rifa dari SD Negeri Pangka 4. Saya Bu Hasanah dari SMP Negeri Pangka. Saya Pak Jamroni dari SD Negeri Suburjati Bikum 01. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Waalaikumsalam Bu Nur Hasanah. Seger sekali. Alhamdulillah. Sudah olahraga ya tadi ya Pak kayaknya? Iya Pak, Ibu tadi sebentar untuk menyegarkan badan. Iya benar Pak, betul sekali Pak. Ini mohon maaf Bapak kan nanti mau melakukan coaching. Ini sebelum Bapak melakukan coaching, saya minta izin mau melakukan observasi terlebih dahulu sesuai dengan yang ada, biar nanti sesuai dengan siap ya Pak? Sawah siap. Untuk pertanyaan pertama ya Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat coaching nanti Pak? Nah, pada saat coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present atau kehadiran penuh. Kemudian saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan pemantik, Bu. Oh iya Pak. Terus ya Pak, sekarang yang kedua Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada observasi nanti Pak? Pertanyaan kompetensi yang lebih spesifik nanti yang akan saya kembangkan adalah kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, Atau pertanyaan pemantik, Bu. terus indikator yang bagaimana yang nanti Bapak inginkan saat coaching nanti? Pada saat coaching nanti, indikator yang ingin saya capai adalah saya akan menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coach supaya si coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan sendiri, Bu. Ya, baiklah Pak, saya kira untuk observasi sudah cukup Bapak. Terima kasih atas waktunya. Selamat melaksanakan coachingnya Pak. Nggih, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rifa. Waalaikumsalam Pak Jam. Bagaimana keadaan Bu Rifa hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak Jam. Pak Jam ada waktu nggak ya buat saya? Ada. Emangnya kenapa, Bu? Ada yang mau saya bicarakan dengan Pak Jam. Oh, apa yang menjadi kajian Bu Rifa? Iya nih Pak, saya punya ganjalan. Murid saya itu yang kelas 5 Pak. Kalau pelajaran PAI sering sekali nggak masuk Pak. Oh, jadi Bu Rifa ada masalah dengan murid Ibu ya ketika pembicaraan PAI. Kira-kira dari pembicaraan kita nanti apa yang Ibu harapkan? Saya sih berharap ada solusi Pak. Solusi untuk anak itu agar dalam pelajaran saya itu aktif untuk berangkat Pak. Oh, terus apa yang kenapa Ibu kok apa ya tadi mengatakan bahwa murid Ibu itu ada masalah? Ya, saya sudah solusi itu sih sementara ini sudah saya kerjakan nih Pak. Antara lain yaitu saya menanyakan ke anaknya, yaitu kenapa kalau agama nggak masuk, pas dia masuk tuh Pak, saya tanya seperti itu. Nanti besoknya lagi nggak masuk lagi Pak. Terus saya tanya ke wali kelas. Sementara baru itu Pak yang saya kerjakan untuk menanyakan anak itu Pak. Nah, rencana Ibu akan melaksanakan apa dengan anak yang seperti itu? Saya ingin strategi yang lebih efektif gitu Pak. Oh, jadi Ibu ingin strategi supaya anak itu bisa aktif berangkat ya Bu ya? Iya. Selain itu ada lagi nggak Bu? Iya Pak. Anak itu sepertinya harus begini Pak. Untuk aktif di pelajaran agama saya Pak, itu saya harus perlu bicara dari hati ke hati Pak, biar tahu kenapa sih dia itu kok kalau pas pelajaran agama kok nggak masuk. Itu Pak, kita harus bicara dari hati ke hati. Atau yang kedua, ketika dia masuk, saya tanya itu ke temannya atau ke dia sendiri, kenapa sih kalau pelajaran agama kok keinginannya kok sulit sekali masuk. Terus nanti selanjutnya juga saya akan menanyakan ke wali kelasnya untuk sama-sama menasihati dia kalau pelajaran agama itu juga penting untuk dia ikutin. Seperti itu Pak. Bagus sekali Bu, itu ide yang sangat bagus, yang cemerlang. Terus dukungan apa yang Ibu butuhkan?
perlu dukungan dari wali kelas juga sekolah untuk mewujudkan rencana saya itu, Pak. Bagus Bu itu. Terus katanya kapan Ibu akan melaksanakan itu? Saya itu ingin secepatnya ya Pak, karena agar anak itu tidak ketinggalan pelajaran. Juga nanti kan sebentar lagi ini mau tes nih Pak. Jadi nanti anak itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik gitu Pak. Oh, bagus ya Bu, mudah-mudahan rencana Ibu itu akan terlaksana dengan Iya, baik. Pak. Nah, ngomong-ngomong bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita berbicara sebentar tadi? Perasaan saya enaknya Pak, lega Pak, karena untuk saya itu sudah ada yang kita bisa berbicara, akhirnya lega lah. Dan insya Allah solusi-solusi itu sudah ada dan akan saya segera laksanakan Pak. Baik Bu, bagus Bu. Nah, nanti kalau sudah Ibu laksanakan, tolong kabari saya Bu hasilnya Bu ya. Oke, Pak. Mudah-mudahan sangat berhasil. Terima kasih Pak atas waktunya untuk saya. Semoga anak itu juga cepat masuk dalam pelajaran saya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Sama-sama Bu Ripa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Camroni. Waalaikumsalam Bu Nur Hasanah. Ya, gimana nih? Sudah melaksanakan tadi coaching? Sudah Bu. Ya, ini saya mau tanya-tanya nih pasca coaching tadi ya. Monggo Bu. Iya. Ini kan sudah coaching sama Bapak. Iya. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan tadi pada saat coaching? Pada saat coaching tadi saya sudah melaksanakan sesuai alur kita Bu, yaitu dimulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian yang terakhir tujuan atau bukan tujuan sih tapi tanggung jawab atau komitmen Bu. Oh iya, iya. Dan saya sudah melaksanakan kompetensi yang berupa pertanyaan yang berbobot. Baik ya Pak. Oke. Selanjutnya Pak, tadi kan berarti dari cerita Bapak coachingnya lancar ya Iya, Pak, iya. alhamdulillah. Iya, iya. Kemudian nanti solusinya juga lancar ya Pak. Nah kemudian saya nanya lagi nih Pak, kompetensi apa yang Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi bersama Bapak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan tadi yaitu kompetensi untuk menanyakan yang pertanyaan yang berbobot atau istilahnya pertanyaan pemantik, sehingga si coach itu bisa menemukan masalahnya atau menemukan solusi dari permasalahannya. Oh, oke pede Pak. Saya rasa untuk pertanyaan pasca coaching sudah cukup ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga Nggih. sukses untuk semuanya. Nggih, Bu. Berkah untuk semuanya. Nggih. Sekian ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Uripa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jam. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak. Baiklah Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan tentang rubrik penilaian observasi. Nah, nanti coach dan coachee akan saya observasi, saya amati apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot atau belum. Nah Bu, untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching nanti? Pada coaching nanti saya kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah presence, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke Bu, sekarang pertanyaan kedua, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan terutama sekali itu pada pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif Pak. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir ya Bu, yang ketiga, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam coaching nanti? Dalam coaching nanti itu saya berharap coach itu akan menemukan solusinya dari permasalahan dan juga dia dapat menemukan langkah-langkahnya dalam menempuh solusinya Pak. Baiklah Bu, demikian pertanyaan dari saya, silakan Ibu melakukan coaching. Terima kasih Pak Jam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Senang sekali nih saya ketemu Bu Rifa nih. Aduh, saya juga senang nih sama ketemu dengan Bu Nur. Bu Rifa ada waktu nggak ya? Alhamdulillah, ini lenggam kita bisa ngobrol-ngobrol. Saya
pengen ngobrol-ngobrol ini ceritanya. Aduh, ada apa ini? Kayaknya penting sekali ini. Iya sih, saya lagi ada kepikiran masalah di sekolah. Oh, boleh dong. Saya cerita ya Bu, ya, gimana ya, ini saya punya siswa yang kalau di kelas itu suka istilahnya itu ceplas-ceplos. Jadi kalau kita lagi menerangkan asik-asiknya, lagi fokus-fokusnya, tahu-tahu si anak itu ngacung terus tanya. Sebetulnya kalau tanyanya pelajaran bagus, masalahnya yang ditanyakan itu yang lain. Misalnya cuma gini, ih Bu Guru cantik, jilbabnya beli di mana Bu? Nah akhirnya kan fokusnya teman-teman itu pudar ya, ambiar. Terus situasi kelasnya kan jadi saya harus memulai lagi, membangun lagi supaya kembali fokus. Belum lagi kalau teman-temannya nanti kan jadi rame, terus kasihan kan kelas sebelah. Jadi saya gimana ini anak ya, nanti gimana ini tuh. Jadi dalam percakapan ini Bu Nur itu pengen ada solusi ya. Iya. Dari solusi anak yang suka ceplos-ceplos itu ya. Terakhir kita akan tahu nih tujuannya Bu Nur tadi ini untuk solusi bahwa anak yang ceplos-ceplos itu solusinya apa. Terus ini solusi yang pernah atau tahapan apa yang sudah pernah Bu Nur lakukan untuk anak itu? Ya kemarin sih saya dekati ya, terus saya tanya pas di luar jam pelajaran, kalau di jam pelajaran karena malu, saya tanya, kamu kenapa suka ceplos-ceplos? Jawabannya biasa Bu, kan seperti itu, refleks ya gitu. Terus saya kan coba nanya ke guru lain yang mapel berbeda, barangkali hanya cuma ke saya aja. Ternyata guru lain juga bilangnya, iya Bu, anak itu kalau diajar memang seperti itu, udah biasa gitu. Jadi saya bingung, ternyata nggak cuma pelajaran saya, artinya memang udah kayak gitu anaknya. Enaknya gimana ya, itu saya lagi bingung itu. Ada nggak rencana lain yang selain sudah Bu Nur lakukan itu untuk lebih mengefektifkan mendekati solusi itu agar solusi itu cepat terselesaikan? Ya ini saya jadi tiba-tiba kepikiran ini setelah ngobrol. Tadi kan saya sudah nanya ke anaknya secara langsung, nanya ke guru lain juga to the point ya. Ini saya punya kepikiran, saya tuh mau nyari ini dulu deh, background anak itu, latar belakangnya, barangkali ada kondisi psikologis di rumahnya yang kurang baik atau lingkungannya yang kurang baik atau gimana. Jadi saya tuh kepikiran nanti saya mau inilah kerjasama kolaborasi sama wali kelas, saya mau minta data rumahnya mana, jadi saya tanya teman-teman yang satu dekat ya, yang rumahnya satu RT misalnya kayak gitu. Terus mungkin nanti saya tanya-tanya juga lingkungannya seperti apa. Nanti kalau ada katakanlah hal-hal yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut, saya mau minta tolong guru BK gitu ya, biar nanti mungkin anak yang dipanggil atau orang tuanya dipanggil, nanti kan guru BK yang menindaklanjuti. Itu gimana Bu kalau seperti itu? Wah, itu udah bagus banget Bu. Langkah-langkahnya tadi Bu Nur sudah menyebutkan menanyakan background anak itu, situasi anaknya itu di sana bagaimana, di lingkungannya, terus ada keinginan juga Bu Nur itu menanyakan ke walinya sebenarnya anak itu bagaimana sih. Terus tindakan yang berikutnya Bu Nur juga akan konsultasi juga dengan guru BK lebih berkembang lagi agar solusi anak itu sebenarnya harus bagaimana. Seperti itu udah luar biasa Bu Nur. Iya, jadi saya harus melakukan secepatnya ya Bu, kayak gitu ya. Iya. Ini soalnya biar gak kepikiran, biar segera ada solusi. Kasihan saya sama teman-temannya juga, jadi kasihan sama anak itu, kasihan sama teman-temannya, pelajarannya jadi terganggu. Kadang kelas 10 juga terganggu. Mudah-mudahan nanti ada solusi gitu, bisa ada lebih pencerahan gitu ya, mungkin ya berproses ya Bu. Ya oke Bu Nur, silakan rencana aksi yang hebat itu bisa dilaksanakan, semoga sukses. Amin, 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 amin. Apa nih akan dilaksanakan? Kapan ya? Ya nanti Bu, saya lihat jadwal dulu, nanti mudah-mudahan bisa ketemu jadwal yang sama-sama kosong dengan wali kelas, jadi ngobrolnya enak gitu loh. Gitu. Jadi nanti setelah itu nanti baru saya action selanjutnya sampai nanti bisa benar-benar terselesaikan. Oke, saya tunggu aksinya Bu Nur itu. Nanti saya Oke, kasih Bu tahu Nur. deh pasti deh. Duh Bu, ngomong-ngomong ini udah banyak ini, saya udah terima kasih udah dikasih masukan-masukan. Gak enak juga, saya permisi ya, nanti lain waktu kita ngobrol lagi boleh? Oke, terima kasih Bu Nur juga, semoga semuanya baik. Amin, amin, amin. Makasih
dan mohon maaf sekali lagi, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih Bu Rika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Jeng. Bagaimana perasaannya ini hari ini? Alhamdulillah senang sekali Pak. Tadi Bu Ripa sudah melakukan coaching dengan Bu Nurhasana, nggih. Ya, sebelum penutupan observasi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada coaching tadi? Dalam coaching tadi saya sudah melaksanakan percakapan sesuai dengan alur kita, yaitu menetapkan tujuan umum, terus identifikasi masalah, juga rencana aksi, terus tanggung jawab. Dan saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menggali solusi-solusi dan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya Bu Nur. Baik ya Bu, tadi saya sebagai observer sudah mengamati bahwa langkah-langkah yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur kita, dan Ibu sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan pemantik sehingga si coach bisa menemukan solusinya. Kemudian pertanyaan yang terakhir Bu, kompetensi apa yang ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan lagi itu di pertanyaan berbobot Pak. Soalnya kalau pertanyaan berbobot itu akan lebih menggali dalam lagi sehingga coach akan mengembangkan langkah-langkahnya dalam bersolusi. Oke Bu, baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. Iya Pak. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Jang. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sama-sama sehat. Bu Nur, hari ini kan ada coaching nih sama Ya. Bu Nur sama Pak Zamroni. Iya benar. Sebelum pelaksanaan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk observasi. Siap, siap, siap. Siap. Siap Bu Nur? Siap. Oke. Langkah pertama yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu Nur kembangkan pada coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching nanti itu yang jelas saya ingin present, saya ingin dengan penuh. Kemudian saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang benar. Oh ya, untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana nih yang ingin Ibu Nur kembangkan secara spesifik pada coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu pada memberikan pertanyaan pemantik biar bisa memberikan solusi. Oke, jadi pertanyaan pemantik itu sebagai spesifiknya nanti Bu Nur ketika Iya. coaching ya. Iya benar. Oke, selanjutnya ini indikator yang bagaimana nih yang ingin Ibu Nur capai pada saat coaching nanti? Indikator yang ingin saya capai tentunya adalah membuat coaching itu bersemangat, punya motivasi. Ya. Setelah itu kemudian punya solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan Pak sampai ini saya kira sudah selesai. Silakan Bu Nur sama Pak Jamroni melanjutkan kegiatan coaching. Silakan Bu Nur. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum. Nurhasana, Waalaikumsalam Pak Jamroni. Bu Nurhasana hari ini aja ada waktu nggak Bu? Oh, hari ini kayaknya nggak ada Pak. Kebetulan ini pas lagi senggang. Ya berarti Ada ada ya? ya Bu ya. Iya, ada lagi senggang. Apa ya Pak? Ini. Saya jadi penasaran nih, kepo nih. Ini Bu, saya ada masalah dengan murid yang saya ajar di kelas. Masalahnya apa itu Pak? Gini Bu, sebenarnya sih saya berbicara dengan Bu Nurhasana ini saya ingin mencari solusi Oh iya iya. dengan masalah nanti yang akan saya ceritakan kepada Ibu. Iya. Masalahnya bisa diceritakan Pak, biar saya paham gitu. Gini Bu, ketika saya sedang mengajar anak-anak kok kelihatan bosan, tidak bersemangat, bahkan ketika diberi tugas mengerjakannya hanya asal-asalan, yang penting jawab gitu Bu.
Terus selama ini yang sudah Bapak lakukan itu apa Pak? Selama ini sih saya sudah melakukan seperti biasa Ibu. Ketika Ya. pembelajaran saya berdoa, kemudian mengemukakan tujuan pembelajarannya, kemudian setelah itu saya menerangkan kepada anak. Bahkan saya memakai PowerPoint Bu untuk menerangkan kepada anak. Tetapi ketika saya sedang menerangkan, bercerita, anak-anak kok kelihatan tidak bersemangat, kayak bosen gitu loh Bu. Tuh. Jadi sebetulnya sudah ada usaha ya Pak? Iya sudah usaha. Terus dari permasalahan kan ini ingin selesai ya Pak, ini ada Iya. solusi. Rencana aksi yang ingin dilakukan Bapak selain yang tadi sudah dilaksanakan itu apa ya Pak? Rencananya saya sih pengen mengajar anak ya dengan pembelajaran yang lebih bervariasi Oh, dan model pembelajarannya tidak hanya memakai PowerPoint. Saya ingin menggunakan TikTok, YouTube supaya anak itu lebih Up to bersemangat. date gitu ya, Pak? Iya, up to date Iya. karena kan sekarang sudah zamannya Iya, iya. modern gitu. berarti guru nggak boleh kalah teknologi sama anak-anak ya Pak? Iya, Bu. Iya. Iya. Dan selain itu Bu, saya pengen kemarin ketika saya sedang lewat di kelas 5, Bu Betty itu mengajarkan yang namanya ice breaking Bu. Mungkin itu bagus mungkin ya Bu ya kalau Iya, saya iya. terapkan kepada anak, sehingga anak mungkin Iya, biar nggak bosan. iya biar nggak bosan. Mungkin dengan adanya ice breaking mungkin anak tidak bosan ya Bu ya. Iya, iya benar. Ini udah bagus banget ini rencana Pak Jamroni yang sudah ada bayangan mau menerapkan medsos yang Iya. digandrungi anak-anak zaman sekarang ya. Iya. Berarti kita juga harus tidak boleh terlena ya Pak, harus Iya. ikut belajar juga menurut kita mengajar nanti ada SPM juga. Itu Iya. udah bagus. Rencana kapan nih Pak mau melaksanakannya Pak? Kalau untuk rencana sih insya Allah nanti ajaran baru Bu. Ketika setelah MPLS kan 3 hari Iya. untuk kelas tinggi. Nah setelah itu akan saya terapkan itu Bu, pembelajaran yang lebih bervariatif. Kemudian saya akan mengadakan ice breaking di sela-sela pembelajaran. Kemudian Bu, supaya nanti anak-anak ketika mengerjakan tugas tidak asal-asalan, saya akan memberikan pertanyaan penyampaian yang tidak terlalu banyak. Dan saya akan memberikan cara-cara mengerjakan tugas sehingga anak itu nanti akan terarah ketika mengerjakan tugas Bu, itu. Jadi udah bagus sekali, planningnya sudah matang sebetulnya Pak, tinggal action ya Pak. Iya. Tinggal action karena ini libur nunggu tahun ajaran baru Iya gitu Bu, ya. kan tinggal beberapa hari Iya. lagi. Ya kalau begitu nanti coba Pak, kalau sudah Bapak praktekkan, Mhm. nanti reaksi anak seperti apa saya diceritain ya Pak. Iya, oke, Jadi diceritain Bu. nanti hasilnya seperti apa Iya. gitu kan, nanti juga berbagi praktek baik. Iya Bu, nanti akan saya ceritakan kepada Ibu hasilnya. Iya, Setelah iya. nanti saya itu Bu, setelah saya Sudah action. mendapat dukungan dari kepala Oh sekolah, iya, itu kemudian wajib ya. iya wajib, kemudian nanti saya akan meminta dengan Bu Betty bagaimana sih cara ice breaking yang baik. Pokoknya itu sangat berhasil soalnya nanti setelah berhasil saya akan ceritakan kepada Bu Ya, sana. saya siap, pokoknya saya tunggu hasil dari actionnya ya. Nggih Bu, terima kasih Bu, karena dari obrolan tadi kita ini saya ini jadi plong, ya, Pak. tidak ada beban pikiran dengan murid saya Bu. Berarti ini sekarang sudah nyaman gitu ya Pak? Sudah nyaman. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Nanti malam tidur nyenyak ya Pak? Insya Allah. Nggih Bu. Matur nuwun nggih Bu. Sami-sami Nggih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Gimana perasaannya selama melaksanakan coaching? Ya, enggak. Lancar ya? Lancar ya. Alhamdulillah. Tadi Bu Nur Hasanah sudah melakukan coaching dengan Pak Zamroni. Ya. Setelah itu saya sebagai observer akan melaksanakan observasi pasca coaching. Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan nih yang saya akan ajukan ke Bu Nur setelah coaching tadi. Yang pertama yang akan saya ajukan gini Bu Nur. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada coaching tadi? Yang sudah saya lakukan pada saat coaching tadi, yang pertama adalah saya kerahkan badan penuh. Kemudian saya sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan sesuai alur kita. Jadi saya mulai dari tujuannya, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab atau komitmen dari rencana aksi tadi. Oke, berarti Bu Nur itu sudah melaksanakan coaching tadi sesuai alur Tirta juga sudah, Sudah. dan prinsip-prinsip coaching juga sudah, ada present, kemitraan. kemitraan, Iya, sudah. itu sudah semua Sudah. dilakukan
ditemukan ya, berarti sudah bagus lah dalam coaching tadi. Lanjutnya ada pertanyaan kedua nih Bu Nur. Kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi bersama Pak Zamrul? Saya kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah coaching tadi itu saya ingin mengembangkan membuat pertanyaan pemantik yang berbobot sehingga lebih mengena ketika mencari solusi dari masalah coaching. Oh iya, berarti yang akan dikembangkan Bu Nur itu terutama sekali adalah pertanyaan pemantik yang lebih berbobot, sehingga pertanyaan-pertanyaan dan langkah-langkah solusinya oleh coach akan segera ada. segera ada. Oke, itu bagus sekali. Berarti nanti kalau kita melakukan coaching lagi akan lebih sempurna lagi, akan lebih mendalam lagi, dan coach akan lebih lega lagi karena permasalahannya sudah ditemukan oleh dia sendiri. Permasalahan dan solusinya. Oke Bu Nur, berarti kita sudah selesai dalam pasca observasi ini. Selamat